Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan. Ya, kekongruenan dan kesebangunan. Kata kuncinya di sini adalah yang pertama kongruen. Ya. Kemudian yang kedua faktor skala. Yang ketiga sebangun. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, yaitu kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi kekongruenan dan kesebangunan. Ya, kita lanjut pada 4.1 kekongruenan bangun datar. Kegiatan 1, mengidentifikasi dua benda yang kongruen atau tidak. Ya, ada benda yang kongruen, ada yang tidak. Ya, coba kamu amati gambar di bawah ini dengan seksama. Ya, gambar ini dua mobil, bentuknya sama persis, ukurannya sama persis. Dua gambar mobil ini adalah gambar bangun yang kongruen atau gambarnya kongruen. Kemudian yang ini, satu mobil pick up, satu mobil bus. Ya, berarti kedua mobil ini, gambar mobil ini tidak kongruen. Berikutnya kursi. Ada yang ada motifnya, ada yang tidak ada, tetapi besarnya sama. Panjang kakinya sama, tempat duduknya sama, sandarannya juga sama. Maka ini disebut dengan kongruen. Bangunnya kongruen. Yang ini kursinya besar untuk orang dewasa mungkin. Sedangkan ini kursinya kecil, mungkin untuk anak-anak. Berarti gambar ini, pasangan dua kursi ini tidak kongruen. Ya. Sekarang kita amati gambar berikut. Ya, ini gambar figura lukisan. Lebarnya 40, panjangnya 60. Ya. Isinya berbeda kan? Gambarnya di dalam, tetapi yang kita lihat adalah figuranya. Ya, gambar yang kedua juga ini. Lebarnya 40 cm, sedangkan panjangnya 60 cm. Maka dengan melihat ukurannya, maka kita bisa simpulkan bahwa kedua pasang figura lukisan ini kongruen. Sedangkan gambar yang ini, gambar persegi panjang juga. Ini lebarnya 40, panjangnya 30. Sedangkan ini panjangnya 80, lebarnya 40. Ya, ukurannya berbeda. Karena ukurannya berbeda sehingga dua pasang figura lukisan tidak kongruen. Nah, sekarang setelah mengamati gambar, menurutmu mengapa dua bangun atau lebih dikatakan kongruen? Coba buat kesimpulan. Gunakan kata-katamu sendiri dari contoh-contoh gambar yang ditampilkan. Oke, selanjutnya kita masuk pada kegiatan 2, menemukan konsep dua bangun kongruen. Perhatikan beberapa pasangan gambar atau bangun berikut. Ya, lihat ini. Pada gambar, bila mana kamu melihat gambar kemudian ada kode seperti ini berarti ini sama dengan yang di bawah. Kemudian yang di kiri ini sama dengan yang di kanan. Oke. Ini ada kodenya sama dengan ini, berarti panjangnya sama. Ya, panjangnya ini sama dengan lebarnya pada bangun yang kedua ini. Sedangkan lebarnya pada gambar yang pertama sama dengan panjangnya pada gambar yang kedua. Sehingga karena ukurannya sama, ini atas dengan bawah sama, berarti sama dengan ini, kiri dengan kanan. Sedangkan atas bawah di gambar 1 sama dengan kiri dengan kanan pada gambar 2. Sehingga dua persegi panjang ini adalah kongruen karena ukurannya sama. Meskipun satu dikasih baring, yang satunya dikasih berdiri. Berikutnya,
lihat ukurannya sama karena ada kodenya sama. Ini kalau ada kodenya sama berarti ukuran sama, 3 cm. Ya, semuanya sama panjangnya 3 cm. Ini juga sama panjangnya 3 cm. Berarti dua persegi ini kongruen. Kemudian ini bintang, satu merah, kuning, biru. Ukurannya sama persis, berarti dia kongruen. Yang ini tabung, warnanya beda, kuning, biru dengan lime. Nah, meskipun warnanya berbeda tetapi ukurannya sama. Maka gambar-gambar ini, pasangan gambar ini adalah pasangan bangun yang kongruen. Iya. Sedangkan bagaimana gambar yang tidak kongruen? Kita lihat. Ini persegi panjangnya. Apakah ini sama dengan ini? Tidak ada tanda bahwa ada yang sama panjang, tidak ada tanda-tandanya. Iya, berarti ini tidak kongruen. Kemudian yang ini ada tandanya sama, tetapi bentuknya berbeda. Yang ini berbentuk bola ketupat, sedangkan yang ini berbentuk persegi. Berarti dia tidak kongruen juga. Yang bintang, yang satu besar, yang satu kecil. Tabung juga satu besar, satu kecil. Karena tidak sama ukurannya, berarti dia tidak kongruen. Nah, sekarang kita masuk pada ayo kita menalar. Mengapa bangun-bangun di atas ada yang kongruen dan yang lainnya tidak kongruen? Ya, apa syaratnya? Syarat apa yang dipenuhi oleh bangun-bangun yang kongruen? Kemudian yang ketiga, syarat apa yang tidak dipenuhi oleh bangun-bangun yang tidak kongruen? Dengan melihat gambar-gambar di atas sebelumnya bisa kita menjawab pertanyaan tadi. Saya kira untuk pertemuan kita kali ini cukup. Ya, jangan lupa Ibu selalu ingatkan jangan lupa sholatnya dan mengajinya. Kerjakan LKPD-nya supaya tidak menyulitkan nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.